tahun hidup dan belajar dengan Al-Quran, tapi tidak pernah sekalipun merasa dirinya tahu segala. Nggak pernah merasa jadi ahli pemegang kunci surga yang bisa dengan gampang bilang lu masuk neraka, lu masuk surga gitu. Nggak pernah tuh menghakimi orang. Ustadz, kiai, gus, siapapun di dalam ceramahnya, ya, di depan orang halayak ramai, ya, menghina habaib, menjatuhkan menghina habaib, ya, menghina habaib, menfitnah habaib, ya, menghina habaib, menfitnah habaib, sampai bilang habaib itu nggak ada. Nah, dan biasanya kalau keturunan Rasulullah benar, dzurriyyat Rasul benar, itu satu tidak ngaku-ngaku, dua tidak minta diistimewakan. Iya. Ya antum kan dzurriyyat Nabi jelas Al-Hasani. Iya lah. Ya, tidak diakui dan tidak minta diakui. Iya. Dan tidak minta dihormati kan? Iya. Biasa aja kan? Biasa pakai teknologi. Lah orang asli itu, oh yang minta pengakuan biasanya yang palsu. Kalau yang asli kan udah nggak minta pengakuan, kamu sudah asli kok. Lah problemnya di situ. Nggak mau dipanggil Habib di tengah situasi yang sekarang lagi inflasi Habib. Kayaknya bagian ini viral nanti. Biarin aja. Tapi itu nggak mau gitu. Karena selalu bilang Habib itu artinya orang yang dicintai dan mencintai. Itu artinya Habib. Jadi nggak cukup kalau lu hanya dicintai, dicium-cium tangannya, diluk-lukan. Lu juga harus, hati lu tuh harus penuh cinta, nggak punya kedengkian, harus selalu rahmat, harus selalu terbuka pada perbedaan. Oke guys, dalam muatan video tadi kita mendengar sebuah pernyataan tegas, kritikan yang begitu pedas yang dilontarkan oleh Najwa Shihab dalam podcastnya bersama Daniel Mananta. Kita mendengar sebuah statement yang membuat saya merinding, di mana pernyataan Najwa Shihab mengatakan bahwa nggak mau dipanggil Habib di tengah situasi yang lagi inflasi Habib. Saya ulangi lagi, nggak mau dipanggil Habib di tengah situasi yang lagi inflasi Habib. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kritikan pedas yang dilontarkan oleh Najwa Shihab menampar keras Habib yang ada di seluruh Indonesia ini. Saya berharap banyak, semoga Habib-Habib yang selama ini selalu kurang ajar kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dapat menjadi sadar dengan pernyataan tegas yang dilontarkan oleh Najwa Shihab ini. Ini adalah sebuah teguran yang menurut saya sangat keras kepada para habaib yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Karena akhir-akhir ini kita sering mendengar kegaduhan, kita sering mendengar keributan yang dilakukan oleh oknum Habib itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar bagaimana kegaduhan atau keributan atau provokator yang dilakukan oleh Bahar bin Smith. Dan juga kita mendengar kasus persekusi yang dilakukan oleh Taufik Assegaf kepada seorang bapak, hingga pada akhirnya bapak tersebut sampai cerai dengan istrinya. Ini adalah sebuah tindakan-tindakan yang menurut saya sangat biadab dan sangat kurang ajar. Habib yang semestinya harus memberikan contoh, yang harus memberikan teladan, harus bijaksana, harus bertanggung jawab, harus rendah hati. Tetapi akhir-akhir ini, seringkali kita mendengar kegaduhan-kegaduhan yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib ini. Sekali lagi saya ulangi pernyataan dari Najwa Shihab ketika dia mengatakan bahwa nggak mau dipanggil Habib di tengah situasi yang lagi inflasi Habib. Semoga pernyataan ini bisa menyadarkan Bahar bin Smith, Taufik Assegaf, Rizik Shihab yang seolah-olah dan seringkali memprovokasi, seolah-olah dan seringkali merendahkan kiai dan ulama di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saudara, saya berharap banyak bahwa apa yang dilontarkan atau yang diucapkan oleh Najwa Shihab ini dapat menyadarkan kita, khususnya saudara dan saudari saya yang beragama Muslim. Hal ini sangat penting
ini adalah sebuah pembelajaran untuk kita semua. Nggak mau dipanggil Habib di tengah situasi yang lagi inflasi Habib. Seolah-olah kita menilai bahwa Habib adalah sebuah bisnis. Habib adalah panggung untuk mencari pundi-pundi rupiah. Habib adalah sebuah panggung untuk mencari kehormatan. Padahal yang seharusnya seorang Habib harus menjadi panutan. Dia harus menjadi contoh. Dia harus menjadi teladan kepada para pengikutnya. Karena Habib adalah cucu Nabi. Saudara, semoga video singkat saya ini bisa menyadarkan kita, bisa menambah wawasan kita, dan semoga apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab tadi dalam podcastnya dengan Daniel Mananta bisa mengetuk hati kita, agar kita semakin sadar bahwa Habib yang sesungguhnya itu seperti apa. Apakah seorang Bahar bin Smith layak kita panggil Habib? Ataukah Taufik Assegaf layak kita panggil Habib? Ketika dia mempersekusi seorang bapak hingga pada akhirnya bapak tersebut cerai dengan istrinya hanya gara-gara bapak ini menikah dengan seorang syarifah. Semoga ini menjadi pembelajaran penting dalam kehidupan beragama di tengah situasi seperti ini. Semoga ini menjadi teguran untuk menyadarkan kita agar pribadi kita menjadi lebih peka, agar kita mampu untuk mencari figur panutan atau figur Habib yang semestinya menjadi suri teladan, yang mampu untuk mengayomi kita. Saudaraku sebangsa dan setanah air, demikianlah video singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada bahasa saya yang salah, atau ada kata-kata saya yang kurang tepat, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mau katakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mari, jangan pernah bosan untuk menjaga keutuhan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Salam hormat, salam NKRI.